Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah, biasanya dipanggil Muna. Kelahiran di negara 12 Mei 1996. Alamat saya di Desa Pakapuan Kecil, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pekerjaan saya saat ini menjadi tenaga pengajar di salah satu instansi Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Profesi saya lebih tepatnya menjadi guru bimbingan dan konseling. Kesenangan saya biasanya saya jalan-jalan atau traveling ke gunung, ke pantai, atau ke tempat-tempat wisata lainnya. Pengalaman yang saya ingin ceritakan untuk teman-teman semuanya yaitu saya mengikuti program Kolbiyah, Daurah Kolbiyah selama 120 hari. Jadi kisah yang saya ceritakan ini, program Daurah Kolbiyah itu dilaksanakan bertepatan pada tanggal 4 Februari sampai tanggal 26 Mei 2019 yang seharusnya 4 bulan ya, karena kemarin itu wisudanya dipercepat karena mau lebaran dan pulang kampung di daerah masing-masing. Jadi kurang lebih 4 bulan lah, 120 hari. Program tersebut sebenarnya dilaksanakannya itu secara secara jiadah untuk menghafal ya. Ada jiadah, ada mutkin, dan kami di sana itu ada yang belajar tahsinnya juga, terus bisa hiking kalau setiap hari Minggu libur. Dan di sana itu untuk gawai atau HP ya 15 hari baru dibagikan lagi. Jadi selama program di sana 2 minggu kita tidak boleh menggunakan HP. Jadi 2 minggu sekali baru bisa menghubungi teman-teman, keluarga, orang tua, dan lain-lainnya. Karena angkatan kami ini paling dewasa, angkatan paling dewasa dalam artian karena usianya sudah hampir 20 ke atas lah, 21 kata-kata, karena lulusan di sana itu sudah lulusan sarjana semuanya. Alhamdulillah, teman-teman ada yang dari Aceh, dari Lampung, dari Bekasi, Tasikmalaya, Bandung, dan saya sendiri dari Banjarmasin. Terus rasanya di sana saya merasa sangat diberikan bimbingan khusus, satu ustazah untuk menyetorkan hafalannya. Biasanya ustazah di sana dipanggil Bunda. Nah, beliau itu sangat ekstra sabar dalam mendidik kami dari awal menghafal sampai tuntas. Ada yang beberapa teman-teman menyelesaikan hafalannya 30 juz. Dan kalaunya saya mengambil sistem mutkin. Mutkin itu kalaunya setor harus menyetorkan hafalan-hafalan sebelumnya. Hafalan-hafalan yang sudah disetorkan maksudnya. Kalaunya teman-teman yang lain ada juga yang sistem jiadah, tambahan hafalan terus sampai dapat berapa juz itu jiadahnya. Terus orang-orang di sana itu sangat baik karena saya lebih menyukai bahasa Sunda, itu sangat halus didengar. Katanya kalaunya bahasa Banjar itu agak mirip dengan bahasa Sunda. Jadi lumayan lingkungannya lumayan nyaman di daerah Bandung itu. Dan sikap pelajaran yang saya dapat di sana
kita harus benar-benar ekstra ya, ekstra sabar. Bahkan saya beberapa kali sempat menangis karena kurang mampu dalam menghafalkan Al-Quran. Kadang ada beberapa ayat yang susah banget di lidah saya karena kurang lancar atau gimana. Alhamdulillah itu dapat bimbingan dari bundanya sendiri, memberikan nasihat bahwa kita harus benar-benar fokus, benar-benar konsentrasi, dan benar-benar harus sabar, karena setiap kali kita mengulang ayat atau mengulang surah Al-Quran itu kita mendapatkan kebaikan berlipat ganda. Bahkan kalanya kita semakin sulit dalam menghafalkan Al-Quran, maka kita semakin banyak pahalanya. Tapi itu kita harus merenungkan juga, mungkin dosa kita terlalu banyak masa-masa sebelumnya karena sulit untuk menghafalkannya. Ada juga teman yang sangat mudah, 1 jam langsung setel, 1 jam setel, bahkan 30 menit sudah dapat 1 halaman. Sedangkan saya kadang beberapa ayat harus diulang, bahkan kalanya ayat yang panjang itu harus ekstra fokus dan benar-benar harus teliti ya. Kesalahan dalam menghafal itu kadang kita pikirannya kemana-mana. Lalu setelah itu apa yang saya lakukan setelah pulang dari Bandung? Saya istirahat di rumah, dan 2 minggu istirahat di rumah saya masuk ke pondok pesantren lagi, pondok pesantren tahfiz untuk mengulang hafalan. Nah, dari situ saya belajar untuk bagaimana sih menjadi penghafal pemula. Itu harus kita bisa dengan bersama Al-Quran, mendengarkan murojaah. Kadang males, bosan, atau segalanya lah tentang kita menghafal Al-Qurannya itu harus banyak-banyak yang mendukung. Dan berapa lama tadi ya kita di sana itu sekitar 4 bulan kurang lebih ya. Saya pokoknya kenangan terindah itu saya menempuh pendidikan program tahfiz. Setelah berjuang menyelesaikan skripsi S1 saya, dan saya berusaha untuk hijrah, mencoba keluar dari zona nyaman, karena saat itu saya kerja di ibu kota dan menyewa atau terpisah tempat tinggal dengan orang tua dan harus benar-benar mandiri. Di sana saya mendapatkan dorongan untuk belajar Al-Quran dan memahami bagaimana sih kita dekat dengan Al-Quran, lancar membaca Al-Quran gitu. Walaupun saya punya kekurangan, yaitu cadel. Bahkan pengasuh pondok tahfiz di Bandung itu pun sangat-sangat kagum dengan saya karena saya mempunyai kekurangan cadel, namun semangatnya tinggi. Saya kadang beberapa kali nangis karena diuji tes hafalan, namun hafalan saya kadang kurang siap, kadang terbayang wajah orang tua dan lain-lainnya. Pesan buat teman-teman tetap semangat ya, karena kita selambat-lambatnya kita untuk tumbuh terus berkembang, dan kita belajar terus sampai seumur hidup kita tetap semangat menghafal Al-Quran. Bahkan pesan ini buat diri saya sendiri dan kalian semuanya. Kan kita pelan-pelan untuk menghafal Al-Quran, belajar untuk istiqomah, belajar untuk mendalami ilmu agama lagi dan lain-lainnya. Semoga jadi perempuan yang solehah gitu ya. Pesannya ya itu aja, selalu bersama Al-Quran dan menghafal Al-Quran dan menjaga Al-Quran, memurojaahnya seumur hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita niatkan untuk
sampai akhir hayat kita selalu melantunkan ayat Al-Quran dan menghafalkannya, memukajaahnya, dan itu adalah tugas paling penting dalam hidup kita. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang dipahami, dan semoga ini menjadi motivasi untuk kalian. Kita harus keluar dari zona nyaman dan kita harus hijrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita iman kita diperkuat lagi ya. Terus berdoa dan lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi